Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 14 ingin memaparkan materi kami tentang bentuk laporan dan cara pembuatan laporan. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu yang pertama, saya sendiri Ruben Katoda dan rekan saya Ikomang Hendra Mahardika. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materinya, yaitu ada bentuk laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama periode waktu tertentu. Informasi akuntansi disusun untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu pihak pertama, pihak internal, yaitu pihak-pihak yang berada dalam struktur penyelenggara urusan pemerintah desa, yakni Kades, Sekdes, Bendahara, dan Kaur atau Kepala Seksi. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap realisasi penggunaan anggaran pendapatan belanja desa atau APB desa. Yang ketiga, pemerintah adalah pemerintah kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Pihak-pihak tersebut merupakan penanggung jawab penyaluran dan pelaksanaan dana desa yang berasal dari APBN dan APBD. Yang keempat, pihak lainnya yaitu pihak-pihak selain yang telah disebutkan di atas, antara lain LSM, lembaga swadaya masyarakat, atau NGO, non-governmental organization. Berikutnya ada laporan keuangan desa terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA desa. Berikut ini unsur komponen atau elemen-elemen dari laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa. Pendapatan asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari usaha, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta pendapatan lain-lain asli desa yang sah. Berikutnya, pendapatan transfer. Jenis penerimaan ini antara lain, yang pertama ada dana desa, yang kedua ada bagian dari hasil pajak dan retribusi, yang ketiga ada alokasi dana desa, yang keempat ada bantuan yang berasal dari provinsi, yang kelima ada bantuan dari kabupaten dan kota. Berikutnya ada laporan kekayaan milik desa awal. Laporan yang memperlihatkan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih desa pada suatu periode. Komponen-komponen yang menyusun laporan kekayaan milik desa adalah sebagai berikut, yaitu ada yang pertama, option A, aset desa. Yang pertama, aset lancar atau curian aset adalah jenis aset desa yang mudah untuk dicairkan. Yang kedua, aset tidak lancar atau viset aset. Investasi permanen, penyertaan modal pemerintah desa. Berikutnya ada kewajiban desa. Yang pertama, kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada kewajiban jangka panjang. Yang ketiga ada neraca, laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu periode. Yang keempat ada catatan atas laporan keuangan atau CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan desa meliputi
penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa, laporan kekayaan milik desa awal, dan neraca desa. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Untuk melengkapi laporan keuangan desa ini, berikut ini disajikan poin-poin penting yang perlu disampaikan sebagai catatan atas laporan keuangan desa, yaitu yang pertama, informasi umum. Yang kedua, penjelasan atas pos-pos laporan realisasi anggaran, pos-pos komponen LRA yang memberlakukan penjelasan secara lebih rinci bisa disajikan di bagian ini, dan berikut ini beberapa pos tersebut. A. Pendapatan desa. B. Penjelasan desa. C. Surplus atau defisit desa. D. Pembiayaan desa. C. Sisa lebih atau kurang penghitungan anggaran desa. Selanjutnya ada laporan keuangan desa yang harus dibuat oleh pengelola keuangan akuntansi desa adalah: pertama, anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDS. Yang kedua, buku kas umum. Yang ketiga, buku kas harian pembantu. Yang keempat, buku bank. Kelima, buku pajak. Keenam, buku investasi desa. Ketujuh, buku persediaan. Ke-8, buku modal. Ke-9, buku piutang. Ke-10, buku hutang atau kewajiban. Yang ke-11, neraca. Ke-12, laporan realisasi anggaran atau LRA desa. Kesimpulannya, laporan keuangan desa adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa untuk periode tertentu. Laporan ini disampaikan kepada pihak internal atau Kades, Sekdes, Bendahara, dan Badan Pemusyawarahan Desa atau BPBD, pemerintahan kabupaten atau kota, provinsi, pusat, dan pihak lainnya seperti LSM atau NGO. Jenis-jenis laporan keuangan desa adalah sebagai berikut: laporan realisasi anggaran atau RA desa, laporan keuangan milik desa, neraca catatan atas laporan keuangan atau CALK pada konsumen, laporan keuangan desa terdapat pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan operasional desa.